Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah hilir mengaji bil khusus Masjid Al-Amani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hembusan nafas kita ada nikmat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk senantiasa memberikan nikmatnya dan membimbing kita untuk bisa pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan menjelaskan seputar keistimewaan salat sunnah di rumah. Dan insyaallah malam ini tidak terlalu panjang karena memang materinya tidak terlalu banyak, yang karena intinya adalah dianjurkan agar kita itu tidak semua sholat kita dilakukan di masjid. Jangan duha di masjid, tahajud di masjid, ya. Walaupun tidak dosa, tidak salah, ya, tidak batal, tidak. Tetapi afdolnya di rumah. Itu intinya dari majelis kita pada malam hari ini. Namun demikian nanti saya akan bacakan kitabnya dan beberapa hadis yang dituliskan oleh almarhum Sayyid Muhammad ibn Al-Wali Al-Maliki rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Pada minggu lalu sudah menjelaskan tentang keutamaan salat sunnah rawatib. Ini qabliyah, ba'diyah, witir dan lain sebagainya. Salah satunya ya, sebagai pengingat saja, barang siapa yang menjaga 12 rakaat salat qabliyah dan ba'diyah. 12 itu apa saja Ustaz? 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, kemudian 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, dan 2 sebelum subuh. Barang siapa yang menjaga itu tiap hari tidak pernah ditinggalkan. Kata Rasulullah, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan istana di dalam surga. Ya kalau sudah dibangunkan istana artinya masuk surganya sudah otomatis. Seakan itu jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjaga 12 rakaat itu insya Allah akan masuk surga. Dan di dalam surga ada istana yang sedang menanti kedatangan kita. Semoga Allah mudahkan itu. Amin ya rabbal alamin. Dan minggu lalu juga kita jelaskan tentang keutamaan salat witir. Dan yang paling membuat saya pribadi dan mungkin di antara kita juga betul menjaga salat witir. Jangan sampai sholat witir itu cuma di Ramadan aja, tapi di luar Ramadan juga. Walaupun 1 rakaat, syukur-syukur bisa 3 rakaat. Apa itu? Kata Rasulullah, faman lam yutir falaysa minna, atau kama qala alaihi salatu wassalam, barang siapa yang tidak melaksanakan menjaga sholat witir bukanlah dari golongan kami. Artinya apa Ustaz? Kalau kita menjaga sholat witir setelah sholat isya, kemudian kita ba'diyah 2 rakaat,
setelah ba'diyah rakaat kita sholat witir 1 rakaat misalnya, 3 rakaat misalnya, maka insya Allah kita akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digolongkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mau, Pak? Insya Allah. Pada malam ini tentang keistimewaan sholat sunnah di rumah. Fadailu salatiz nafilati fil bait wa min fadailil ummatil muhammadiyah anna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala laha thawabal kabira ala salatin nawafil fil buyut. Di antara keutamaan umat Nabi Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan pahala yang begitu besar bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah di rumah-rumah mereka. Apa saja keistimewaan sholat di rumah, sholat sunnah di rumah? Tapi sebelum kami jelaskan, Bapak Ibu, yang dimaksud itu sholat sunnah apa, Ustaz? Kan sholat sunnah kan banyak nih ya. Yang pasti bukan sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Sunnah itu Bapak Ibu dibagi dua. Ada sholat sunnah yang dilaksanakan berjamaah, sholat sunnah yang dilaksanakan sendiri-sendiri. Dilaksanakan cuma 7 sholat, gak ada yang lain yang dilaksanakan secara apa baik, Ustaz? Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat gerhana bulan, sholat gerhana matahari, sholat istisqa minta hujan, sholat tarawih, dan sholat witir khusus Ramadan. 7 sholat ini dilaksanakannya di masjid, tidak di rumah. Jadi yang dimaksud sholat sunnah itu bagus dilaksanakan di rumah apa itu? Selain yang 7 tadi, Pak. Selain yang 7 tadi, artinya apa? Qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir di luar Ramadan, hajat, istikharah, taubat, sunnah wudu, galo-galonya itu dilaksanakan di rumah. Bagusnya di rumah. Tahiyatul masjid di mana, Ustaz? Ya di masjid namanya tahiyatul masjid. Kalau di rumah namanya tahiyatul rumah. Ditambah lagi pengecualiannya salat tahiyatul masjid itu di, walaupun Bapak Ibu ada sebagian ulama ya, dan ini disebutkan oleh salah satu guru besar di Al-Azhar, Profesor Dr. Muhammad Bakar Ismail ya, dalam kitabnya Wasaya Rasul, beliau menjelaskan yang beliau menukilkan salah satu pendapat bahwasanya yang dimaksud sholat di masjid itu sholat fardu dan sholat qobliyah ba'diyah. Artinya qobliyah ba'diyah termasuk yang dilaksanakannya di masjid. Sisanya duha, tahajud dan lain sebagainya itu dilaksanakan di rumah. Ya. Dan saya secara pribadi kadang-kadang melaksanakan sunnah itu di rumah, qobliyah ba'diyah. Tetapi lebih banyak di masjid. Kenapa? Karena di masjid ini hari ini waktunya terbatas. Kadang cuma 5 menit antara azan sampai iqamah. Kalau kita sholatnya di rumah, datang ke masjid lah terlambat 1 rakaat. Sayang. Padahal ikut bersama imam takbiratul ula yang pertama itu fadilahnya sangat besar. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Apa manfaatnya Ustadz sholat di rumah? Sholat sunnah di rumah ya, bukan sholat fardu, Pak ya. Kalau sholat fardu di masjid. Yang pertama, anna sholata fil baiti nur. Bahwasanya sholat di dalam rumah itu akan menjadi cahaya.
cahaya buat rumah. Disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Amma salatul rajuli fi baitihi fanurun fanawwiru buyutakum." Adapun salat laki-laki di dalam rumahnya, salat sunnah, maka itu akan menjadi cahaya. Itulah cahaya. Maka dari itu cahayakanlah rumah-rumah kalian biar berkah. Beberapa waktu yang lalu saya pernah diminta meruqyah orang, dan saya jujur Pak jarang menerima. Kalau diminta orang, Ustadz bisa ndak meruqyah orang? Bisa, insya Allah. Tetapi saya jarang nerima Pak. Kenapa? Karena kalau sudah meruqyah sering jam 12 malam digedor wong, Ustadz bangun napu, ada ponakanku kesurupan. Nah, bangun kesurupan. Sering itu Pak. Gara-gara bisa meruqyah itu jadi jam 12 malam, jadi kayak dokter. Ya. Sedangkan aktivitas kita pagi sampai sore padat, malam digedor wong pula. Jadi aku jarang menerima. Kaget kalau ada yang datang ke aku, Ustaz tolong ruqyah, cari yang lain baik. Ada ustadz yang lain yang mungkin fokus untuk meruqyah. Tapi saat itu saya terima, karena yang minta teman saya betul akrab datang ke rumah. Apa kendalanya? Dia punya saudara perempuan, sepupu kalau tidak salah. Itu setiap hari di rumahnya itu merasa ada makhluk-makhluk besar. Jadi dia rasa ketakutan terus gitu. Dihantu-hantui lah. Ya sudah, kalau gitu kita ke rumahnya. Baru masuk depan rumah, istilahnya ruang tamu lah, saya sudah tahu ya wajar setan banyak di rumah ini. Wajar. Kenapa Ustadz? Jendela nggak pernah dibuka. Warna cat rumahnya hitam. Rumahnya itu Pak, gelap hitam catnya. Nggak kate cahaya masuk. Jendela apa itu ventilasi ditutupnya galau. Begitu masuk aku tanya, di mana lah kira-kira yang sering muncul itu yang makhluk besarnya itu? Di kamar Ustadz sama di kamar mandi. Saya lihat kamarnya. Mohon maaf Pak. Mohon maaf dengan segala hormat. Saya tidak sebut nama. Celana dalamnya bergantung. Oh. Alias kotor dan berantakan. Masuk kamar mandi tambah parah. Rumah ini nggak bercahaya Pak. Selain tidak cahaya secara lahiriah, saya pun tanya kepada teman, dan saat itu saya pakai bahasa Arab karena tidak mau menyinggung tuan rumah. Saya katakan, ya akhi, nadhifil bait, bersihin rumah, rattib, rapikan ini. Hadza huwa sababu wujudi syaitan. Ini adanya setan. Saya pakai bahasa Arab sama teman biar yang tuan rumah tidak kesinggung Pak. Saya tanya, tuan rumahnya sholat dah? Cahaya, tambah Pak. Makin tidak bercahaya. Akhirnya ketika saya pulang, saya tidak sampaikan bagaimana ruqyahnya. Saya minta saja sama sahabat saya itu, dia tidak tinggal di situ. Kata saya, ganti cat rumahnya warna putih atau warna kuning yang cerah. Kemudian jendela itu dibuka, nah tiap pagi cahaya itu biar masuk rumah. Ini plastik-plastik yang nutupin apa dia? Ventilasi, buka galau. Ditutup nian Pak. Pagar rumahnya berlumut. Dikerih kamu, dibersihkan. Kalau ada rezeki, kamu yang, karena kamu punya uang, teman saya itu saya anggap mampu, kamu yang kasih uang untuk dia ngecat rumah. Jadi kalau bapak punya rumah sudah, mohon maaf, dirapet dengan rumah yang lain, tertutup, cahaya tidak masuk, ya wajar kalau setan itu betah. Apalagi tidak dipakai untuk sholat. Kenapa? Nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Cahayakan rumah kalian biar berkah, biar aman, biar ada cahayanya. Cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dengan salat.
Apa makna rumah itu bercahaya? Disebutkan oleh beliau, annaha dhiyaul qulub. Selain dia cahaya untuk rumah, dia cahaya untuk hati-hati penghuni rumahnya. Litakhashu'in lillahi fi khalwatiha, untuk mendapatkan kekhusyuan dalam kesendiriannya. Wajala'un 'anil ghaflah, dan menghilangkan kelalaian. Wansyirahun bainal 'abdi wa rabbih, ada kelapangan dada. Rumah itu kalau dipakai untuk ibadah, Pak, dipakai untuk ngaji, dipakai untuk sholat, dipakai untuk baca Quran, enak. Yang punya rumah juga dadanya, hatinya lapang, sholatnya khusyuk, nikmat. Yunajihi khalian minal mawahir, kemudian di malam hari dia bisa bermunajat kepada Allah, ya, tanpa harus terlihat oleh orang. Fayash'ur bi jalalillahi wa 'azamatihi, sehingga dia bisa merasakan keagungan Allah, ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqifu dhalilan amama al-mu'ti subhanahu, dan dia bisa berdiri salat dalam kondisi menghina, merendah di hadapan Allah. Fayansyarih sadruh, sehingga hatinya pun lapang bil imani wal munajah. Jadi intinya begini, Pak. Ya. Kenapa sholat itu jangan semuanya dilakukan di masjid? Hendaknya sebagian sholat itu dilakukan di rumah, terutama yang sunnah-sunnah tadi, duha, wabil khusus tahajud. Kenapa, Ustaz? Karena kalau kita di masjid semua, Pak, mohon maaf, kita tidak bisa mengekspresikan semua yang ingin kita lakukan di depan orang. Kalau di rumah, Bapak bangun malam misalnya, ambil wudhu, suasana hening, Bapak gelar sejadah di ruang tamu atau di musola yang sudah disediakan. Kemudian Bapak sholat, Bapak mau nangis, ya Allah, maafin dosa saya, ya Allah, maafin banyak. Bisa kita melakukan itu. Tapi kalau di masjid, kapan Bapak bisa nangis begitu? Mau ngomong, ya malu sama tetangga sebelahnya. Kalaupun tidak malu, kaget ria, dianggap ahli ibadah. Tapi kalau di rumah, ya Allah, sembuhkan aku, ya Allah, aku sakit. Nangis, nikmat sholat itu. Dan ini mahal harganya ini, Pak. Bisa nangis depan Allah, bisa curahkan dan mengekspresikan semua isi batin di hadapan Allah, itu nikmatnya luar biasa. Maka kata beliau, fayansyarih sadruh, hatinya jadi lapang. Pak, manusia itu kan punya keluh kesah. Kita ini, yakin aku, galau-galau ini punya masalah. Salah satu yang menyebabkan masalah itu menjadi tambah bermasalah karena nggak bisa diungkapkan, terpendam di dalam dada, di dalam hati. Itu sakit itu, Pak, kalau lama. Nah, bagaimana biar bisa menghilangkan masalah ini? Ya diungkapkan. Mengungkapkannya ke siapa, Ustaz? Mengutarakannya ke siapa? Ke manusia, tambah masalah. Kalau kita curhatkan keluh kesah kita kepada manusia, tambah parah. Dia tidak ngasih solusi. Malah ada di antara kita itu yang di antara kenalan-kenalan kita yang memang nunggu-nunggu nian kita cerita masalah sama kita, menanti kalau kita itu punya masalah. Lalu bagaimana, Ustaz? Ke siapa mengungkapkan masalah ini? Ke Allah, Pak, yang Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang di setiap sepertiga malam menawarkan hal min mustaghfirin fa'aghfiralah, wa hal min mustarziqin fa'arzuqalah, wa hal min maridin fa'ashfiyalah. Adakah yang mau minta rizki, aku berikan rizki. Ada yang mau minta ampun, ku berikan ampun. Ada yang mau minta sembuh, ku berikan sembuh. Itu ditawarkan Allah setiap sepertiga malam. Enak, Pak, sholat malam. Ya Allah, aku lagi sakit, ya Allah, sembuhin, angkat penyakit. Ya Allah, aku naik haji, ya Allah, tapi rizkiku sempit, lapangkan rizki. Ya Allah, anakku masih bandel, susah diatur. Bisa kita ungkapkan itu, Pak. Di mana? Di rumah. Jadi kalau sholat tahajudnya di masjid,
Sholat duhanya di masjid, kita tidak punya kesempatan untuk menunjukkan kehinaan, kelemahan kita di hadapan Allah. Tetapi kalau di rumah, kata beliau, wa yaqifu dzalilan, bisa berdiri wukuf di hadapan Allah dalam kondisi dzalil, hina, amamal mu'ti, di hadapan Allah yang maha memberi. Kira-kira jelas Pak, kenapa Nabi menganjurkan sholat sunnah itu, sholat itu jangan semuanya dilakukan di masjid, tetapi di rumah. Kenapa? Karena hati bisa lapang, sholat lebih nikmat, munajat lebih khusyuk, dan lain sebagainya. Tapi jangan juga jadi alasan, itulah Pak Ustadz, napa aku tidak sholat zuhur di masjid. Itulah Pak Ustadz, napa aku tidak sholat subuh di masjid. Aku udah baca nangis kalau di masjid. Jadi di mana? Aku di rumah tuh lah Pak Ustadz. Jangan Pak. Yang limo di masjid, tetap di masjid. Yang selain limo dan tadi yang sudah kami jelaskan di awal, silahkan di rumah. Ibadah itu harus pakai tuntunan, dan tuntunan kita khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi, sebaik-baiknya tuntunan petunjuk adalah petunjuknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya Pak. Jadi selain sholat sunnah di rumah itu, selain memberikan cahaya di rumah, suasana menjadi sejuk, enak, nikmat, juga bisa memberikan cahaya buat hati, bisa melapangkan dada. Dan mungkin dulu kalau saya dapat pesan dari orang tua, kalau bangun rumah jangan lupa ada musolanya, gitu Pak ya. Kalau bangun rumah jangan lupa ada tempat khusus. Mungkin maksudnya adalah ada tempat yang bisa kita pakai untuk bermunajat, berkhalwah, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini bisa disimpulkan Pak, bangun rumah itu bagi seorang muslim bukanlah sekedar bangun untuk tinggal, tidur, makan, bukan sebatas itu, tetapi untuk bisa bermunajat, bisa berkhalwah, bisa nyendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk ibadah, ibadah. Disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza qada ahadukum as-salata fi masjidihi," jika salah satu di antara kalian telah menunaikan salat di masjidnya, "falyaj'al li baitihi nasiban," hendaknya ia menjadikan untuk rumahnya jatah dari salatnya. Artinya jangan galau-galau di masjid. Diberikan juga rumah itu jatah. Kenapa Ustaz? Kata Nabi, fa innallaha, karena sesungguhnya Allah ja'ilun, menjadikan fi baitihi, di dalam rumahnya yang dipakai untuk sholat itu, min sholatihi, karena sholatnya khairan, banyak keberkahan dan kebaikan. Allah akan jadikan rumah yang dipakai untuk sholat penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, lantaran dia gunakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan tafsirannya, idza qada ahadukum as-salata, jika salah satu di antara kalian sudah menunaikan salat. Salat apa? Yang pasti fardu di masjid. Hanya yang jadi khilaf itu di antara ulama, apakah qobliyah dan ba'diyah termasuk yang dilaksanakan di masjid atau yang dilaksanakan termasuk yang di rumah. Dan khilaf ini disebutkan oleh para ulama. Kalau Ustadz sendiri yang mana? Aku agak fleksibel Pak. Kalau kira-kira ndak sampai di rumah ndak pacak sholat, di masjid balik. Kadang-kadang kan habis isya sampai rumah lah ada kegiatan, lah ada tamu,
lah ada macam-macam, tidak pacak lagi. Ya sudah, sholat ba'diyahnya di rumah. Qobliyah, kalau jarak antara azan dan iqamahnya panjang, seperti di masjid kami itu kalau subuh pacak 15 menit, itu kami sholat qobliyahnya di rumah. Kebetulan jarak ke masjidnya dekat, artinya tidak bakal ketinggalan. Tapi kalau kita tahu masjid di rumah kita, di dekat rumah itu cuma 5 menit jaraknya, ya qobliyahnya di masjid saja. Kenapa? Kalau dia di rumah kaget ketinggalan takbir pertama bersama imam, dan itu fadilahnya besar. Jadi ini sifatnya fleksibel, ya. Tapi yang lain, tahajud, witir di luar bulan Ramadan, duha, itu kalau bisa dilaksanakan di rumah. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitul ladzi la yuzkarullahu fihi, matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan rumah yang di dalamnya disebut nama Allah dengan rumah yang tidak disebut nama Allah, tidak dipakai untuk berzikir, seperti manusia yang hidup dan manusia yang mati. Artinya rumah yang dipakai untuk zikir, dipakai untuk sholat, untuk baca Quran, itu bagaikan manusia yang hidup. Tapi kalau tidak dipakai untuk zikir, maka itu seperti orang yang sudah mati. Mohon maaf nih Pak, di Lampung, saya tidak sebut namanya, ini orang baik betul, orang kaya raya, dan saya dulu sebelum pindah ke Palembang ngisi di rumah beliau. Beliau punya 4 rumah berderet Pak, satu tempat. Rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat. Rumah orang kaya, dia punya penyewaan alat berat usahanya, dan rumah makan macam-macam. Di rumahnya itu Pak, tidak ada satu kursi pun. Saya kaget, ini orang kaya kok tidak pakai kursi. Saya tanya ketika saya pertama kali ngisi di sana, Pak Ustadz, kata salah satu jamaahnya, rumah beliau ini 4-4-nya berderet, itu satu gang, dipakai untuk ngaji warga sekitar. Beliau cuma minta lantai 2 saja tidak dipakai, sisanya dipakai untuk ngaji orang. Subhanallah, cahaya rumah itu Pak. Sebaliknya ada juga rumah dipakai untuk main gap. Ada Pak? Aduh, gelap rumah itu Pak. Katek berkamu, semalaman mau rumahnya dipakai untuk main, untuk karaoke malam-malam. Dan itu pilihan, ya. Faman syaa, barang siapa yang mau meniru yang pertama, alhamdulillah. Wa man syaa, yang mau meniru yang kedua, jadikan rumahnya tempat karaoke, tempat main gap, tempat macam-macam, ahlan wa sahlan. Tapi tanggung jawabnya kagak di akhirat. Itu bagaikan makhluk hidup dan makhluk mati. Matsalul hayyi wal mayyit. Jamaah sekalian yang dimuliakan. Jadi kalau Bapak punya rumah, kalaupun tidak bisa untuk dipakai ngaji orang-orang, ya, minimal kita ngaji di rumah, kita pakai untuk sholat. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah. Yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Rasulullah, ayyuma afdal, as-salatu fi baiti atau as-salatu fil masjid? Ya Rasulullah, mana yang lebih baik? Apakah sholat di rumahku ataukah sholat di masjid? Ini maksudnya adalah sholat sunnah. Bagusnya di mana ya Rasulullah? Di rumah atau di? Apa kata Nabi? Ala tara, tidakkah kamu melihat ila baiti, kepada rumahku, ma aqrabahu minal masjid, alangkah dekatnya rumahku dari masjid. Ya, rumah Nabi itu satu tembok Pak dengan masjid. Kata Nabi, kamu nggak perhatiin, rumah saya ini dekat betul dari masjid. Ya, ini kalau saya mau ke masjid tinggal 1 langkah sampai. Tapi tahukah kamu,
Kata Rasulullah, fala an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid. Salat aku di rumahku lebih aku cintai daripada salatku di masjid. Padahal Nabi kalau ke masjid tinggal selangkah. Tapi kata Nabi, salat sunnah itu lebih baik di rumah dan itu lebih aku cintai daripada salat di masjid. Illa an takuna salatan maktubah, kecuali salat yang fardu maka di masjid. Kira-kira jelas, Pak? Jadi Nabi itu salat sunnahnya di mana? Di rumah. Saya agak sedikit keluar, Pak, ya, dari materi ini, tapi ada kaitannya. Begini, Pak. Ada sebagian kelompok atau sebagian madhab, dan kita tidak menyalahkan, yang mengatakan tidak ada sholat qobliyah Jumat. Tidak ada apa, Pak? Sholat qobliyah. Tapi kalau menurut kita qobliyah Jumat itu ada. Silahkan dilakukan. Nah, dalil yang digunakan oleh kelompok atau madhab yang mengatakan tidak ada sholat qobliyah Jumat, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Hadisnya sahih. Apa itu? Di mana ada seorang sahabat bercerita. Katanya apa? Begitu Nabi keluar dari rumahnya, ketika datang waktu sholat, Nabi keluar dari rumahnya dan langsung naik mimbar. Menyampaikan khutbah. Kata para ulama, termasuk Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan ini menunjukkan Nabi nggak sholat qobliyah Jumat. Kenapa? Begitu keluar, beliau langsung naik mimbar. Kira-kira jelas, Pak, dalil mereka? Kita jawabnya pakai ini. Apa itu? Nabi itu sholat qobliyah Jumat tapi di rumah. Jadi ada, Pak, sholat qobliyah Jumat itu, tapi dari mana dasarnya? Ini Nabi, aku ini kalau nak sholat baca di masjid, tapi untuk sholat sunnah selain yang fardu aku di masjid. Jadi hadis itu tidak jadi masalah, ya. Jadi insya Allah sholat qobliyah Jumat itu tetap disyariatkan tanpa kita menyalahkan. Jadi kalau nanti sholat di suatu masjid dikumandangkan azan Jumat, kemudian ada kita bangun untuk sholat qobliyah, ada orang sebelah kita tidak sholat qobliyah, ya tidak apa-apa. Dia mengikuti pendapat yang mengatakan tidak ada sholat qobliyah, tidak apa-apa. Cuma insya Allah pahala kita lebih banyak, itu bahaya. Insya Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, akrimu buyutakum bi ba'di salatikum. Muliakan rumah-rumah kalian dengan sebagian salat kalian. Jadi rumah juga perlu dimuliakan, Pak. Dimuliakan itu tidak sekedar catnya diganti, aksesorisnya dilengkapi, tidak, tapi dengan dipakai untuk salat. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, wa fadlu salatir rajuli fi baitihi ala salatihi haitsu yarahu an-nas ka fadlil fardhati ala at-tatawwu'. Keutamaan salat seseorang di dalam rumahnya dengan salat di masjid atau di tempat yang dilihat orang itu seperti keutamaan salat fardu di atas salat sunnah. Di atas salat sunnah. Wa ma'nahu ini ya, anna salatan nafilati amama an-nasi madhinnatur riya'i wa madhin nasi iyyah annahu 'abidun nasi walakin fil baiti ad'a ila rahmatillahi wa ab'adu 'an dhununin nifaq wa a'yunir ra'in al-maddahin illa al-mafruḍah, dan seterusnya. Dan ini poin yang terakhir, bahwasanya salat sunnah di rumah itu akan jauh dari riya, tetapi kalau sholatnya di masjid dekat dari riya, apalagi dengan orang-orang yang suka muji, masya Allah,
kamu berapa rakaat barusan? Masya Allah. Nah, mulai hati kita rusak itu Pak. Mulai dipantau orang, dijenguk, oh orang ini ahli ibadah betul ya. Aku jenguk dia habis sholat ba'diyah Isya witirnya 11 rakaat, subhanallah. Misal. Akhirnya apa? Rusak niat kita Pak. Udah kita sholat di rumah saja. Ya, kita sholat di rumah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, demikian materi yang bisa kami sampaikan. Intinya bahwasanya sholat fardu dilakukan di masjid. Sholat qobliyah ba'diyah kondisional saja. Kalau memungkinkan untuk di rumah afdal. Ya, apalagi dengan hadis tadi bahwasanya Nabi tidak melakukan sholat di masjid kecuali maktubah. Tetapi kalau tidak memungkinkan, takut terlambat, maka lakukanlah di masjid. Dan adapun sholat-sholat sunnah yang lain selain daripada sholat-sholat yang berjamaah, Idul Fitri, Idul Adha dan lain sebagainya, seperti duha, seperti hajat, tahajud, maka lakukanlah di rumah. Karena itu akan lebih khusyuk, lebih ikhlas insyaallah, tanpa ada orang yang melihat. Insya Allah. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah dimanapun berada, melalui video ini kami atas nama Yayasan Sahabat Sampai Surga ingin mengucapkan ribuan terima kasih karena atas bantuan, kontribusi, wakaf dari jamaah sekalian. Alhamdulillah kita telah membebaskan 1 hektar lebih tanah yang kedepannya akan berdiri pondok pesantren tafsir Al-Quran Ibnul Azhar. Bisa kita lihat di belakang saya inilah tanah di mana ada di antara kita yang menyumbang 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang bahkan sampai 1000 meter. Alhamdulillah, semoga itu semua dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah yang terus mengalir pahalanya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali kami mengajak jamaah untuk berkontribusi dalam rangka pembangunan pondok pesantren, ya seberapapun yang kita mampu. Mungkin kita mampu 1 sak semen misalnya, 1 batang besi, tidak mengapa. Insya Allah itu semua akan dicatat sebagai pahala yang terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti bagaimana cara penyaluran bantuan itu bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan teriring doa kepada seluruh siapapun yang membantu, yang berkontribusi. Semoga Allah sehatkan, semoga Allah lancarkan segala urusan, dan Allah lindungi keluarga kita semua dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Dan kami mohon doa agar kami tim Yayasan Sahabat Sampai Surga terus diberikan kesehatan, keikhlasan, istiqomah dalam mewujudkan cita-cita mulia ini demi melanjutkan perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi melanjutkan perjuangan para ulama dalam membumikan Al-Qur'an. Terima kasih
Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.